wabarakatuh. Apa kabar Sobat Muda Cerdas Mulia semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Ali Rahmawan, founder Cerdas Mulia Institute. Dan selamat datang di online short course saya, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya agar kita bisa membuat sebuah goals atau target hidup yang oke. Membuat sebuah target hidup yang kita mudah untuk mencapainya. Membuat sebuah target hidup yang menyemangati kita. Karena setelah kemarin kita bahas di online short course saya sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana caranya kita agar lebih memanfaatkan waktu. Tentu banyak banget teman-teman yang kemudian bertanya, Kak Ari, kalau misalkan kayak gitu pasti kita harus punya perencanaan hidup atau punya target-target hidup yang jelas dalam hidup kita, sehingga kita memiliki kehidupan yang lebih terarah lagi. Namun banyak juga yang kemudian walaupun mereka sudah punya target hidup, walaupun mereka sudah memiliki apa saja yang ingin mereka capai, namun kenyataannya target-target hidup yang ditulis tersebut tidak menggerakkan mereka untuk mencapainya. Bahkan lebih sekedar seringkali bersifatnya normatif atau hanya sekedar ditulis aja, dan seringkali kita juga lupa dengan apa yang kita tulis tersebut. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya, Kak Ari, akan membagikan kepada kamu tips dan triknya bagaimana sih caranya kita membuat target yang target itu bisa dengan mudah kamu capai, dan tentu saja target itu menyemangati kamu untuk mencapainya. Karena seringkali walaupun waktu itu juga Kak Ari punya pengalaman, saya juga punya pengalaman pada waktu membuat capaian hidup, pada waktu membuat goals dalam kehidupan, kok ada ya goals yang membuat kita semangat, tapi kok ada juga goals yang tidak menyemangati kita. Kok ada goals yang efektif, ada juga goals yang tidak. Nah, hari ini saya ingin membagikan kepada kamu bagaimana caranya membuat sebuah goals yang efektif. Bagaimana kalau di sini tulisannya di depan, membuat target hidup yang smart. Nah, tentunya pasti kamu sudah mungkin ada beberapa yang familiar nih dengan apa yang dimaksud dengan smart ya. Namun mungkin ada juga dari kamu yang belum mengetahui seperti apa sih goals yang smart tersebut. Dan hari ini kita akan mencoba sama-sama membuat goals yang nyata, yang utuh, dan contoh bagaimana caranya nanti mengaplikasikan prinsip smart ini ya. Jadi saya menyebutnya prinsip smart karena ada 5 hal yang harus ada dalam sebuah goals agar goals itu mudah untuk kita capai, agar goals itu menyemangati kita untuk mencapainya ya. Oke, guys, kalau misalnya kamu nih punya tugas, misalnya disuruh atau diminta untuk membuat capaian hidup, diminta untuk membuat target hidup, kira-kira target hidup seperti apa sih yang akan kamu tuliskan? Nah, coba kira-kira seperti apa ya target hidup yang kamu tuliskan? Pada saat Kak Ari memberikan tugas ini kepada banyak anak-anak muda, kebanyakan dari mereka menuliskannya itu, kalau menurut saya itu standar-standar aja. Jadi misalnya gini, ayo tuliskan apa target hidup kamu yang ingin kamu capai. Nah, bagaimana mereka menuliskannya? Mereka menuliskan seperti ini, saya akan meningkatkan IPK saya. Target hidup mereka hanya seperti itu. Atau mereka menuliskan seperti ini, gue pengen jadi orang yang pendapatannya tinggi. Nah, jadi kira-kira banyak banget nih anak-anak muda yang ketika ditanya target hidup mereka, ternyata mereka menulisnya seperti itu. Kalau enggak, gue pengen target hidup gue adalah gue pengen dapat IPK yang lebih oke. Atau gue pengen mendapatkan pendapatan hidup yang lebih baik, pendapatan hidup yang lebih banyak. Udah, sampai di situ aja. Kira-kira nih, kalau kamu misalnya punya target hidup seperti ini, menyemangati kamu nggak sih untuk mencapainya? Atau tercapai dengan lebih mudah nggak sih? Lebih baik nggak sih? Nah, sahabat semuanya, kalau misalkan Kak Ari boleh cerita, ada atau hanya ada 3% orang yang tahu bagaimana caranya membuat sebuah goals yang menggerakkan. Hanya ada 3% orang yang tahu bagaimana caranya membuat goals yang dia itu mudah dicapai dan efektif dicapai. Hanya ada 3% loh di dunia. Dan untuk orang-orang yang 3% ini ternyata dia memiliki capaian 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki dan tidak mengetahui bagaimana caranya membuat target hidup yang efektif ini. Dan hari ini saya akan share kepada kamu tentang bagaimana caranya untuk membuat target hidup yang efektif. Kita akan mulai ya menggunakan prinsip SMART. S-M-A-R-T. Oke, kalau pesan kamu tahu, yang S kira-kira apa maknanya, atau kira-kira apa kepanjangannya atau prinsipnya yang huruf S? Pasti kamu udah banyak juga yang tahu ya. Yang pertama adalah dalam prinsip SMART, yaitu adalah S-nya adalah, betul banget, yang sudah seperti kamu banyak tebak ya. S-nya adalah specific. Ya, atau kalau misalnya kita tulis dalam bahasa Inggris gitu ya, S-nya ini kita ganti jadi C dan ini jadi C, specific. Oke, teman-teman semuanya, gimana sih caranya kita membuat goals yang spesifik? Atau apa sih maksudnya dari goals yang spesifik? Goals yang spesifik adalah
mewajibkan kamu ketika membuat goals itu harus jelas tujuan yang ingin dicapai seperti apa. Sebagai contoh, saya akan contohkan kepada kamu bagaimana kita mengaplikasikan prinsip spesifik dalam membuat goals. Ketika tadi kamu menuliskan misalnya, oke, gue pengen mendapatkan IPK yang lebih baik, atau gue pengen mendapatkan pendapatan yang lebih banyak atau lebih besar. Ketika kamu menggunakan prinsip spesifik, maka jadinya seperti ini. Saya akan meningkatkan IPK saya lebih baik menjadi 3,50. Nah, ini ada unsur yang lebih spesifik di mana ketika kamu ingin mendapatkan IPK yang lebih baik, kamu tuliskan di situ fokusnya ingin mendapatkan IPK berapa. Atau ketika kamu ingin mendapatkan pendapatan yang lebih banyak, gue ingin mendapatkan pendapatan yang tinggi menjadi 10 juta per bulan. Kalau 10 ribu per bulan dikit banget ya. 10 juta per bulan. Ini adalah aplikasi dari prinsip spesifik, di mana ketika kamu ingin memiliki IPK yang tinggi, di mana ketika kamu ingin mendapatkan pendapatan yang lebih besar atau lebih banyak, kamu juga mengetahui secara pasti berapa yang ingin kamu capai. Mudah ya? Jadi ketika kamu punya impian atau goals, buatlah goals itu menjadi lebih spesifik. Ketika kamu misalkan ingin setelah ini ingin kuliah di mana, misalnya, saya ingin kuliah di tempat kuliah yang baik, di tempat kuliah yang oke. Itu saja tidak cukup karena harus dibuat lebih spesifik. Misalnya, saya ingin kuliah di Universitas Indonesia, atau saya ingin kuliah di tempat yang baik atau di tempat yang favorit, yaitu di Institut Teknologi Bandung, atau di Universitas Gadjah Mada, atau di Universitas Indonesia dan sebagainya. UI ya, seperti alma mater saya gitu. Kita mirip misalnya. Nah, teman-teman, ini yang saya lakukan pada waktu dulu saya SMA. Saya memimpikan bahwa saya kelak masuk ke universitas favorit dan saya state di situ saya ingin masuk ke Universitas Indonesia. Oke, sekarang kemudian yang kedua. Setelah kamu mengetahui yang pertama adalah spesifik, maka kita akan langsung masuk ke yang kedua. Kira-kira apa? M ya. Yang kedua. Nah, kamu juga yang mungkin sudah sering mendengar ini ya, prinsip M, SMART ya. Ketika M-nya adalah yang kedua, M yaitu kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya measurable. Artinya adalah goals kamu harus dapat diukur progresnya. Maksudnya gimana? Measurable atau dapat diukur itu memastikan bahwa goals yang kamu buat itu memiliki progres yang lebih baik dibandingkan dengan capaian kamu sebelumnya, yaitu terukur. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu artinya terukur, tapi kalau dalam penjelasannya adalah kamu harus membuat goals yang progresnya itu terlihat jelas dari capaian kamu sebelumnya ke target kamu yang sekarang. Contohnya gimana, Kak? Oke, saya akan memberikan contoh buat kamu ya. Ketika tadi kita membuat sebuah hal yang spesifik, misalnya saya akan meningkatkan IPK menjadi 3,5. Ketika kamu menggunakan prinsip measurable, maka jadinya seperti ini. Jadinya adalah saya akan meningkatkan IPK saya sebesar 0,5 menjadi 3,50. Atau kalau misalkan dalam konteks pendapatan, gue pengen jadi orang yang pendapatannya tinggi dengan meningkatkan pendapatan sebesar 2 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah per bulan. Nah, kelihatan nggak measurable-nya? Kelihatan ya? Jadi di measurable ini kamu akan menuliskan peningkatan yang ingin kamu capai atau perbaikan atau target yang ingin kamu capai itu sebanyak berapa. Jadi pada waktu itu misalnya saya ingin mendapatkan hasil tryout pada saat saya ingin masuk ke kuliah, saya ingin hasil tryout saya meningkat sebesar 20% agar saya nanti bisa masuk ke Universitas Indonesia. Ini yang dimaksud dengan measurable, dapat diukur. Dapat diukur itu maksudnya adalah memastikan bahwa target yang kamu miliki sekarang itu pengukurannya itu ada progres atau ada peningkatan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke ya, kita akan masuk ke yang ketiga, R. Apa sih prinsip ketiga R dalam prinsip SMART? Yang ketiga prinsipnya adalah R yaitu A. Yang ketiga itu A, kok jadi R? Yang ketiga adalah A yaitu adalah, nah ini achievable. Achievable maksudnya adalah ketika dalam konteks ini achievable, kamu membuat sebuah goals yang itu bisa kamu capai atau hal tersebut menyemangati kamu untuk mencapainya. Nah, kira-kira gimana sih kalau misalkan hasil aplikasi dari achievable ini? Nah, silakan kamu lihat slide berikut ini. Oke, sekarang coba kamu lihat di slide yang ada. Di slide yang ada ketika tadi kita sebelumnya sudah membuat goals, ketika achievable ini kamu masukkan ke dalam goals kamu, maka jadinya akan seperti ini.
saya akan meningkatkan IP sebesar 0,5 menjadi 3,5. Nah, ini adalah spesifik dan measurable tadi. Kalau ditambahin achievable maka jadi seperti ini. Semester lalu IP saya meningkat 0,3. Jadi kali ini saya pasti bisa mencapai goals ini. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kamu mengaplikasikan prinsip achievable, di mana dengan prinsip achievable ini kamu melihat bahwa memang kamu sebelumnya punya track record yang bisa mendukung kamu untuk bisa mencapai itu. Jadi kalau achievable ini kamu akan membuat bahwa oke, gue sebelumnya pernah loh hampir atau kira-kira sedikit lagi mencapai target yang ingin gue bikin sekarang. Dan dengan menggunakan prinsip achievable ini, kamu menggunakan itu di goals kamu akhirnya menuliskan bahwa oke, saya semester kemarin pernah loh mencapai peningkatan 0,3, jadi pada kesempatan kali ini atau pada target semester ini pasti saya bisa mencapainya 0,5. Begitu juga dengan kamu ingin meningkatkan pendapatan misalnya. Oke, tahun lalu saya berhasil meningkatkan pendapatan saya sebesar 1,5 juta, sehingga target kamu pada bulan ini atau pada tahun ini ingin meningkatkan pendapatan kamu jadi 2 juta, itu menjadi achievable. Kenapa? Karena memang sebelumnya kamu sudah pernah mencapai itu. Jadi buatlah goals kamu itu menjadi bersemangat, menjadi menarik. Karena apa? Karena sebelumnya kamu sudah pernah mencapai target-target atau capaian-capaian yang mendekati apa yang ingin kamu capai sekarang. Itulah yang namanya achievable. A, ya. Dan selanjutnya yang keempat yaitu adalah R. Nah, ini baru yang keempat adalah R. Jadi yang tadi ketiga adalah ya A, achievable. Yang R apa nih kira-kira? R dari smart. Ada yang tahu? Oke. Yang R dari yang smart ini artinya adalah goals yang kamu buat itu harus memenuhi unsur realistik. Bagaimana caranya goals yang kamu buat itu bisa realistis kamu buatnya, bisa kamu atau mungkin kamu capai, atau hal itu bukanlah sesuatu yang mengada-ngada. Seringkali banyak orang yang terlalu optimis atau terlalu bercita-cita besar yang sebenarnya itu sangat tidak realistis ketika kita melihat kondisi kita pada waktu itu. Mungkin sih kita bisa mencapainya, namun sahabat sekalian, ketika goals itu kita buat terlalu jauh dari realistik yang bisa kita capai, seringkali kita mudah merasa down, karena merasa jauh sekali dan seolah-olah goals itu sulit sekali. Oleh karena itu kita mencoba untuk membuat goals tersebut serealistis mungkin, agar apa? Agar kita bersemangat untuk mencapainya, karena kita tahu bahwa oke, gue bisa melakukan itu. Nah, bagaimana sih caranya agar membuat goals kita itu semakin realistis? Nah, gini caranya. Kamu coba silakan lihat pada slide berikut ini, ketika kita tadi sudah mengaplikasikan prinsip-prinsip S, M, dan A. Sekarang kita akan mengaplikasikan prinsip R. Bagaimana caranya agar apa yang kita coba capai itu realistis? Nah, jadinya seperti ini. Misalkan, bagi kamu yang ingin meninggikan IP-nya, ketika kamu memasukkan unsur realistis, maka kamu menambahkan sebuah strategi yang mungkin kamu lakukan untuk mencapai apa yang kamu targetkan tersebut. Jadi aspek dari realistik ini maksudnya adalah ketika kita membahas achievable itu adalah hal yang sudah kita capai pada waktu lalu yang mendukung kita untuk mencapai target pada kesempatan kali ini. Realistik adalah strategi yang mungkin kita lakukan, strategi yang mungkin kita langsung action, agar itu strategi yang mungkin agar kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita, agar kita bisa mencapai target kita ini. Sehingga kalau misalnya kamu lihat ya, sekali lagi di slide-nya, saya akan meningkatkan IP sebesar 0,5 menjadi 3,5 dengan menambah 1 jam belajar saya setiap hari. Menambah 1 jam belajar setiap hari, ini adalah sebuah hal yang sangat realistis kan? Semester lalu IP saya meningkat 0,3, jadi kali ini saya pasti bisa. Atau bagi kamu yang ingin meningkatkan pendapatan, gue akan jadi orang yang pendapatannya tinggi dengan meningkatkan pendapatan 2 juta menjadi 10 juta rupiah per bulan dengan membuka toko online baru. Nah, ceritanya kamu ingin jualan atau kamu ingin membuka toko online baru, toko online produk yang baru. Tahun lalu pendapatan saya naik 1,5 juta, kali ini saya pasti bisa untuk naik jadi 2 juta. Itulah caranya bagaimana kamu kemudian bisa mengaplikasikan goals kamu agar kamu bisa menjadi semakin tertarik dengan goals kamu. Karena apa? Oh iya, goals gue ini realistis loh. Karena apa? Strateginya itu bisa gue lakukan. Gitu. Jadi ketika kamu menuliskan realistik, maka pastikan bahwa dalam goals yang kamu tulis itu terdapat sebuah strategi yang bisa kamu lakukan secara realistis untuk bisa mencapai target kamu tersebut. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke prinsip kita yang kelima. Yang terakhir apa? T, ya, smart ya. Ketika yang terakhir, prinsip yang kelima T, yaitu adalah time limit. Nah, ini time limit, yaitu adalah
Prinsip kita yang kelima. Maksudnya apa time limit? Memastikan bahwa goals yang kamu buat, target-target yang kamu buat itu memiliki batas waktu kapan akan dicapainya. Karena kan kita seringkali ya membuat target impian yang kita sendiri tidak membatasi waktunya. Sehingga apa? Yang terjadi dalam diri kita, kita suka menunda-nunda pekerjaan kita untuk meraih target-target tersebut. Sayang banget kan ketika kita tidak membuat target yang jelas, ketika tidak membuat batas waktu yang jelas, akhirnya kita tidak memfokuskan energi kita untuk meraih target-target kita tersebut. Nah, bagaimana caranya kita mengaplikasikan prinsip yang kelima, prinsip T dalam tulisan target kita? Bagaimana caranya? Caranya berikut ini. Saya akan meningkatkan IP saya sebesar 0,5 menjadi 3,50 di semester 5. Nah, perhatikan sekali lagi ya. Saya akan meningkatkan IP sebesar 0,5 menjadi 3,50 di semester 5 dengan menambah 1 jam belajar setiap hari. Semester lalu, IP saya meningkat 0,3. Jadi, kali ini saya pasti bisa. Atau yang kedua, kalau misalkan kamu ingin meningkatkan pendapatan, gue akan jadi orang yang pendapatannya tinggi dengan meningkatkan pendapatan 2 juta menjadi 10 juta per bulan. Di bulan April 2016. Ini adalah aplikasi dari time limit yang tadi. Dengan membuka toko online baru. Ini adalah aplikasi dari Realistik. Tahun lalu pendapatan saya naik 1.500.000, kali ini saya pasti bisa mencapainya. Oke, jadi teman-teman silakan kamu lihat kembali. Ini adalah contoh dari tulisan goals, target yang saya buat pada waktu saya masih SMP, saya masih SMA, dan bahkan saya kuliah ketika saya ingin mendapatkan IPK 4, ketika saya ingin mendapatkan IPK cum laude, ketika saya ingin menjadi mahasiswa berprestasi, ketika saya ingin menjadi seorang penulis buku, dan bahkan ketika saya ingin menjadi seorang trainer. Dengan saya menulis target-target seperti ini, alhamdulillah, atas izin Allah, satu persatu dari impian-impian saya, satu persatu dari capaian-capaian saya itu terwujud satu persatu. Jadi dulu saya ingat sekali pada waktu SMA, pada waktu SMP, saya ingin sekali menjadi seorang trainer yang bisa berbicara di depan ratusan orang. Dan alhamdulillah, sering berjalannya waktu, dengan membuat target-target hidup seperti ini, saya mencapai apa yang saya targetkan tersebut. Dan juga misalkan ketika saya kuliah, saya ingin mendapatkan IPK sekian. Saya ingin mendapatkan kemenangan-kemenangan di berbagai lomba ini dan ini misalkan. Saya ingin menang lomba karya tulis, saya ingin bisa menciptakan buku, atau saya ingin bisa menerbitkan buku, dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan goals yang smart ini, alhamdulillah satu persatu goals tersebut bisa tercapai. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di online short course saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan pesan saya, ingat, ketika teman-teman sudah mempelajari bagaimana caranya membuat goals yang smart ini, segera praktikkan, segera laksanakan goals-goals yang ingin kamu capai, segera tuliskan berdasarkan prinsip-prinsip yang tadi saya share. Apabila kamu ada yang ingin kamu tanyakan, atau kamu ingin share, atau kamu ingin berbagi, saya tantang kamu untuk mention saya di Twitter @arirahmawan dengan menunjukkan goals-goals yang telah kamu buat, atau di Facebook juga boleh, Facebook saya Ari Rahmawan. Dan setelah ini, ketika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan di-share kembali di kerabat-kerabat atau sahabat-sahabat kamu yang lainnya. Atau apabila kamu suka dan senang dengan video-video pengembangan diri ini, kamu bisa berlangganan di channel YouTube saya di Ari Rahmawan. Oke teman-teman semuanya, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas mulia.